Ya, saya akan sedikit mereview untuk pergerakan market di hari kemarin. Ya, kalau kita melihat untuk di minggu-minggu ini, terakhir ya, ada laporan keuangan perusahaan dari Amerika terutama. Dan kemarin di hari Selasa juga menunjukkan beberapa perusahaan keluarnya dirilis di atas dari forecast yang ada ya. Dan karena itu indeks saham tidak hanya Amerika, tapi ini juga membuat indeks saham global ini mengalami penguatan dengan adanya laporan keuangan tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari aspek dari mata uang, ya, yang paling menarik ini kemarin ada dari mata uang dari euro. Ya, kalau kita perhatikan dari pergerakannya, euro mengalami koreksi setelah ada laporan inflasi dari Jerman yang menunjukkan melemah di bawah dari perkiraan yang ada. Ya, kemudian kalau kita perhatikan juga, hal ini sangat diantisipasi oleh investor yang ada. Dengan adanya laporan inflasi yang sedikit melemah, ini memunculkan lagi spekulasi yang akan menyebutkan untuk masalah bank sentral dari Eropa ataupun ECB, ini kemungkinannya akan melanjutkan program stimulus moneter. Ya. Nah, oleh karena itu kemarin euro terkoreksi cukup lumayan dari level tertinggi dan kalau kita perhatikan euro belum sempat menyentuh di level 1,4 ya dari beberapa bulan 1 tahun terakhir ini. Ya, kemudian kalau kita perhatikan juga untuk masalah di Ukraina, ya ini jelas sangat diperhatikan juga oleh para investor. Dan kalau kita melihat Amerika maupun Eropa ini sudah menjatuhkan sanksi lebih lanjut kepada Rusia. Dan kemudian kalau kita perhatikan atas pemberlakuan sanksi tersebut ini juga mendorong beberapa investor untuk melangkah kembali terutama kepada saham ataupun aset yang berisiko lainnya. Ya, kemudian kalau dari segi komoditi, harga minyak kalau kita perhatikan di sini juga mengalami efek yang cukup signifikan ya dengan adanya geopolitik yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan juga selain dari itu, pedagang di sini juga dilihat untuk masalah inventoris untuk persediaan di Amerika juga. Dan kalau kita melihat dari hasil setelah dirilisnya inventoris, ini juga dari minggu kemarin ya, kalau kita perhatikan minyak ini terkoreksi. Dan kemudian setelah kita melihat dari teknikal di hari kemarin, koreksinya pas di area Fibo 61,8% dan menghasilkan rebound kembali ke atas untuk harga minyak. Ya, itu untuk beberapa ulasan. Nah, kita akan melihat untuk Pak Wanfu menanyakan apakah tips-tips yang akan kita perhatikan untuk melakukan market di hari ini. Silakan Pak Wanfu. Selamat pagi Pak Wanfu. Ya, selamat pagi. Ya, silakan dimulai Baik, saja Pak. ada hal pertama ya yang ingin saya lihat mengenai global outlook ya, di mana berita yang santer dibicarakan yaitu yang pertama mengenai perlombaan menaikkan tingkat suku bunga antara The Fed dan BOE ya yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada US recovery ya. Jadi ada kekhawatiran bagi negara emerging apabila data ekonomi ya mulai menunjukkan perbaikan yang berkesinambungan tentunya dari Amerika ya itu akan mengakibatkan strong dollar ya. Kemudian perlambatan pertumbuhan ya di China itu mengancam ekonomi di Jepang. Oke, kemudian untuk Jepang sendiri yang harus kita perhatikan adalah inflasi tingkat inflasi ya. Lalu apabila terjadi perlambatan dalam ekonomi Jepang, tentunya BOJ tidak akan tinggal diam. Nah, baik. Untuk yang pertama, ya, yang akan kita lihat adalah perlombaan kenaikan tingkat suku bunga ya antara The Fed dan BOE ya. Hal ini didasari oleh tingkat pertumbuhan yang terjadi di antara dua negara. Ya, apabila kita lihat tingkat pertumbuhan dari Amerika ya itu mencapai puncaknya di awal tahun di pertengahan tahun 2013 ya. Meskipun sempat di awal tahun 2013 ya sampai pertengahan ya, Februari itu sempat mengalami penurunan. Namun The Fed nampaknya masih optimis ya dengan proses pemulihan ekonomi di Amerika Serikat.
Nah, terbukti dalam 3 rapat moneter terakhir, ya, The Fed itu telah memperlakukan yang namanya tapering, ya, terhadap stimulus yang masing-masing sebesar 10 miliar, ya, sehingga stimulus yang digelontorkan sekarang hanya sebesar 55 miliar, ya, yang peruntukannya 25 miliar itu untuk pembelian mortgage backed securities, kemudian sisanya yang 30 miliar itu untuk pembelian obligasi jangka pemerintah Amerika Serikat, ya. Nah, dalam rapat terakhir, ya, di bawah kepemimpinan gubernur baru Janet Yellen, ya, itu The Fed mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga mungkin baru akan ada, ya, di pertengahan tahun 2015. Ya. Nah, sedangkan apabila kita lihat tingkat pertumbuhan ekonomi di Inggris, ya, di bawah pimpinan Gubernur Mark Carney, ya, BOE itu membuat panduan, ya, mengenai perubahan suku bunga acuan, ya, bahwa tingkat suku bunga baru akan dinaikkan jika tingkat pengangguran Inggris sudah turun ke bawah level 7%. Nah, dengan melihat tingkat pengangguran yang sudah mencapai 7,2%, ya, ada asumsi di kalangan pelaku pasar bahwa tingkat suku bunga akan dinaikkan dalam waktu dekat. Namun, hal penting yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, meskipun Inggris telah keluar dari resesi, ya, namun mata uangnya menguat itu dapat terjadi menjadi ancaman, ya, tentunya bagi ekspor di Inggris, ya, sebab ekspor yang masih menjadi roda perekonomian di Inggris yang notabene itu memberikan kontribusi cukup banyak pada pemulihan ekonomi di Inggris. Yang kedua, tingkat inflasi di Inggris, ya, yang masih di bawah 2% sebagai target BOE itu belum tercapai, ya. Dan yang ketiga, masalah pemulihan ekonomi, ya, saat ini masih membutuhkan dukungan, ya, dari tingkat suku bunga rendah. Oleh karena itu, ketiga alasan tersebut, ya, mengindikasikan bahwa kemungkinan, ya, tingkat suku bunga Inggris tidak akan dinaikkan sebelum pemilu tahun 2015, ya, kira-kira diadakan sekitar bulan Mei. Oke, selanjutnya dari The Fed sendiri, ya, dari Amerika, ya. The Fed mempunyai agenda, ya, di bawah kepemimpinan Janet Yellen, ya, yang pertama yaitu mempersempit gap antara tingkat pengangguran dan inflasi, ya. Tujuannya itu mencapai stabilitas harga, ya. Nah, dengan menekan angka pengangguran ke level full employment, ya, ya. Full employment itu sebesar 5,2 sampai 5,6%. Nah, itu ditargetkan oleh Janet Yellen, ya. Namun The Fed sendiri itu telah menghilangkan batas tingkat pengangguran, ya, yang waktu kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan Ben Bernanke itu dia ingin menekan sampai 6,5%, ya. Oke. Nah, hal ini jelas merupakan ancaman, ya, bagi negara-negara emerging market, ya, apabila terjadi penguatan dolar yang berkesinambungan, ya, itu dapat berarti membesarnya jumlah utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan importir dalam bentuk dolar. Nah, itu alasannya. Kemudian dari Jepang, ya, sejak awal tahun 2014 pergerakan yen kita lihat cukup stabil, ya, di kisaran 100 sampai 104, ya, dolar yen. Ya, momentum pelemahan yang terjadi sejak 2 tahun lalu sampai saat ini sebenarnya masih terjaga, ya. Namun ada faktor eksternal, ya, terutama memanasnya suhu politik yang terjadi di Ukraina, ya, antara negara barat dan Rusia itu cukup mendorong permintaan yen sebagai mata uang safe haven, ya. Hal inilah yang menyebabkan tertahannya pelemahan yen lebih lanjut. Nah, harapan investor akan adanya tambahan pemberian stimulus dari BOJ itu cukup mendapat alasan, ya, karena kita tahu di bulan April, ya, kenaikan pajak penjualan itu berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi di Jepang, ya. Kalau kita lihat secara histori pada tahun 97, ya, dengan naiknya pajak penjualan di Jepang, ya, itu penduduk mengurangi konsumsinya sehingga memaksa ekonomi Jepang mengalami resesi, ya. Ini yang terlihat, ya, dari Japan Consumer Confidence, ya, dalam sejak terutama awal tahun 2014 sejak diberlakukan bulan April ini
turun ya. Gitu. Oke. Nah, melihat hal ini ya, BOJ tentunya nggak bakal tinggal diam ya. Dengan munculnya ancaman pemulihan ekonomi Jepang ya, yang kita lihat masih rapuh ya, ada kemungkinan Bank of Japan itu akan menaikkan jumlah pembelian obligasinya sebanyak 2 kali lipat ya pada pertemuan Juli mendatang. Namun yang harus kita perhatikan ya, kita cermati adalah outlook kebijakan moneter Jepang yang masih dalam tahap pemulihan ini. Ya, BOJ itu harus melihat seberapa cepat Jepang dapat mencapai target inflasi 2%. Ya, komitmen BOJ adalah meningkatkan monetary base sebesar 60 sampai 70 triliun yen ya per tahun ya, hingga target inflasi tercapai. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Berarti jika inflasi Jepang mendekati target 2% ya, maka akan semakin berkurang alasan untuk BOJ memberikan tambahan stimulus moneter ya. Nah, dengan demikian kemungkinan pergerakan yen akan mencermati ya perkembangan inflasi di Jepang. Oke, untuk melihat potensi pelonggaran moneter BOJ lebih lanjut ya dalam waktu dekat. Oke. Selanjutnya dalam 3 bulan terakhir ya, di awal tahun 2014 juga ya, tingkat pertumbuhan China kita lihat melambat ya. Selama istilah 3 bulan berturut-turut. Nah, sebenarnya pelambatan ekonomi Cina itu sudah terjadi ya, sejak akhir 2013. Ya, sejak akhir 2013. Namun hal itu yang menyebabkan kekhawatiran perlambatan ekonomi di China itu telah bergulir ya sepanjang kuartal pertama ya. Ya, akhirnya telah memicu spekulasi di kalangan para pelaku pasar tentang adanya kemungkinan Beijing itu akan mengeluarkan stimulus moneter dengan segera ya di kuartal kedua tahun ini. Nah, pertumbuhan ekonomi di China itu diprediksi 7,3% ya di tahun 2014 ya. Nah, angka ini merupakan yang terburuk dalam 24 tahun terakhir ya. Nah, di mana turun dari 7,7% ya, 7,7% dari tahun lalu. Nah, apabila kita kaji ya dari data histori yang ada, China itu turut menyumbang sekitar 55% ekspor Jepang ya. Ya, merupakan kunci bagi perekonomian negeri Jepang ya tentunya. Nah, melambatnya data pertumbuhan di China ya dalam beberapa bulan terakhir itu telah mengakibatkan ya total ekspor itu turun 6,6% dan impor turun 11,3% ya dari periode yang sama pada tahun sebelumnya ya. Nah, penurunan total impor yang tercatat tentunya menjadikan surplus perdagangan ya sebesar 7,71 miliar ya. Itu yang terjadi pada China ya. Apabila pertumbuhan ekonomi China melambat, itu tentu akan mempengaruhi negara istilahnya yang bekerja sama dengan China. Oke. Nah, ini data ekonomi untuk hari ini ya, bisa terlihat di monitor Anda ya. Subuh kemarin, kemudian ada New Zealand ya jam 8 tadi udah. Nah, kemudian ini harus kita perhatikan ya, monetary policy statement dari pemerintahan Jepang ya. Lalu ada BOJ press conference ya untuk yang trading yen, lalu Nikkei ya. Saya merekomendasikan untuk stand aside sebelum beritanya keluar ya. Lalu nanti sore jam 4 ada CPI flash estimate ya untuk mengukur tingkat inflasi dari harga konsumen. Kemudian 19.15 itu ada GDP non-farm employment change ya dari Amerika, disusul dengan 19.30 itu ada berita dari Kanada GDP dan US ya. Kemudian nah ini hal yang cukup penting juga ya, FOMC statement ya. Maka pergerakan kemungkinan untuk hari ini akan cukup sebelum berita keluar ya, kemungkinan sideways ya, kemungkinan sideways menunggu istilahnya pernyataan apa kebijakan moneter yang akan diambil oleh pemerintah Amerika ya. Kemudian subuhnya jam 3 itu ada Bank of Canada ya. Ya, itu data untuk hari ini, Bu. Ya. Mungkin kita akan langsung bahas ke teknikal, Bu. Ya. Oke, sebelum ke teknikal Pak, nanti kan ada FOMC minutes ya yang akan dirilis.
Kalau kita lihat di sini dari data ekonomi dari Amerika memang sudah ada menunjukkan pemulihan untuk ekonominya. Kemudian kalau kita lihat juga dari beberapa ekonom untuk di dini hari nanti ya, The Fed ini akan memberikan keputusan prediksinya ini akan kembali melakukan pemangkasan lagi program stimulusnya sebesar 10 miliar. Nah, jika itu terjadi, bagaimana yang terjadi dengan market kira-kira Pak? Apa yang bisa kita manfaatkan dari situ? Oke, yang jelas apabila The Fed ya kembali memangkas istilahnya stimulusnya ya, yang akan terlihat di market, saham bisa drop Bu, ya kembali turun. Namun saya lihat mungkin nggak bakal terlalu terburu-buru ya, walaupun di antara 3 bank ya, seperti BOE, terus ECB ya, kemudian The Fed, itu The Fed paling ketat Bu ya. Sementara Euro masih istilahnya ingin ya untuk melakukan stimulus ya, memberikan istilahnya kontribusi untuk perusahaan-perusahaan ya, dia bantu gitu. Nah, kalau untuk Amerika mungkin dia lebih ketat Bu. Nah, itu yang akan kita lihat penguatan dolar indeks, kemungkinan seperti itu. Oke, apabila udah cukup Bu ya. Sekarang kita masuk lihat secara teknikal ya. Ya, secara teknikal ya, yang terlihat di layar monitor Anda itu secara teknikal Fibo 50% ya. Itu masih di area 80, itu masih menjadi resisten sampai saat ini ya. Untuk indeks dolar tentunya. Nah, terbukti dengan beberapa pengujian ya, beberapa kali di level tersebut. Namun pergerakan indeks dolar itu kembali terkoreksi. Nah, sedangkan untuk level support ya, itu berada di kisaran 79.60. Nah, selama harga masih bergerak dalam range tersebut, ya, kemungkinan pergerakan indeks dolar akan tetap bergerak dalam area yang ada. Nah, tren akan baru terlihat apabila harga mulai bergerak menembus salah satu level support dan resisten yang ada ya, di area 7960 sampai 80. Nah, itu untuk time 4 jam. Nah, kemudian di euro ya, dapat dikatakan bahwa euro dolar sebenarnya masih dalam tren bullish ya. Hal ini mengindikasikan bahwa sentimen positif terhadap pemulihan ekonomi di Eropa itu masih berlanjut ya. Hal yang sama terjadi di euro ya, level Fibo 50% di 1.37880 itu menjadi level support cukup kuat yang menahan tekanan aksi jual pada euro ya. Terbukti ya, kita lihat beberapa kali pengujian terhadap level tersebut ya. Nah, selama Fibo 50% ini tetap menahan koreksi yang terjadi ya, saya melihat harga akan kembali rebound ya, menguji high tertinggi di bulan April yaitu 1.39048. Nah, namun apabila euro dolar berhasil menembus ke bawah support ini, pergerakan yang terjadi adalah aksi jual dengan target 1.37266 ya, di Fibo 76.4. Nah, ada baiknya kita tahu sejak istilahnya posisi yang harus kita ambil sebaiknya itu follow the trend ya. Maka saya melihat level ini dapat kita jadikan sebagai peluang untuk melakukan aksi buyback ya tentunya ya. Yang merupakan kita tahu harga diskon ya, dengan pertimbangan kita harus melihat RSI itu berada di area 20 sampai 30 ya, sebagai indikasi jenuh jual. Oke, itu untuk di euro. Nah, sekarang di pound sterling ya. Pergerakan mata uang pound sterling ya sejak awal bulan April hingga saat ini ya, masih dalam keadaan bullish ya. Apabila kita perhatikan dengan seksama ya, pembentukan trend bullish pada pound dolar yang menggunakan linear regression itu terbilang cukup apik ya, dimana ketika level support itu tersentuh ya, ini jelas terlihat beli ketika support, dekat support, kemudian kita jual dekat middle ya, atau resisten sebagai target maksimum. Nah, lalu apabila kita kaji lebih dalam, okay, bentukan harga yang terjadi itu menyerupai
pattern ascending triangle, ya, yang mana penembusan level support dan resisten itu dapat menjadi peluang bagi investor untuk mengambil posisi lebih jauh. Oke. Nah, selanjutnya di Aussie. Untuk Aussie, pelemahan Aussie ya, dolar itu jelas terlihat sejak pertengahan April 2014 ya. Namun secara teknikal ada peluang ya yang sebenarnya bisa kita tangkap, yaitu terbentuknya pola yang dikatakan bullish divergence ya dalam beberapa terakhir ya. Ini mengindikasikan terjadinya kembalikan tren jangka pendek ya dari bearish menjadi bullish. Nah, untuk target pertama ya itu di area 0.92990 ya. Sedangkan next target ya untuk target selanjutnya ada di 0.93775 dengan batasan risiko yaitu di bawah low 0.92260 ya. Itu sebagai acuan money management ya, risk ya, kita tempatkan di bawah support yang ada. Selanjutnya di yen ya, pelemahan dolar yen ya, sejak 17 April 2014 ya, kita lihat itu tertahan di Fibo 50% ya di area 102.700 ya. Itu bisa kita ambil sebagai acuan resisten ya, dengan support terdekat di Fibo 23.6% ya di 101.972. Nah, untuk jangka pendek pergerakan dolar yen kemungkinan akan tertahan di area tersebut ya. Nah, investor dan trader kemungkinan menunggu hasil rapat Bank Sentral Jepang ya hari ini mengenai kebijakan moneter yang akan diambil. Nah, apabila BOJ akan menambah stimulus ya, maka dapat dipastikan pelemahan yen akan berlanjut. Ya, namun sebaliknya, jika hasil rapat Dewan Moneter ya tidak memberikan tanda-tanda istilahnya stimulus tambahan, ya kemungkinan penguatan yen terhadap dolar itu akan mewarnai pasar. Nah, selanjutnya untuk saham ya, indeks Dow Jones ya. Pada chart daily ya, pola double top itu masih mewarnai ya, menjaga rally Dow Jones itu ke level yang lebih tinggi ya, atau versi saya itu adalah double headed snake ya. Nah, history price yang tercatat itu 16.540 sebagai harga tertinggi. Ya, oleh karena itu kunci dari berlanjutnya rally Dow Jones adalah penembusan ke atas level resisten ini. Nah, terutama apabila data ekonomi Amerika Serikat itu terus-menerus mengalami perbaikan, ya kemungkinan besar ya ini istilah ular akan keluar dari sarangnya dan memangsa setiap aksi jual yang terjadi pada Dow Jones. Ya, dalam artian Dow Jones akan mencatat rekor tertinggi baru di tahun ini. Selanjutnya untuk Nikkei. Ya, di 4 jam ya Nikkei mengalami dampak yang sama ya yang terjadi pada beberapa saham Asia belakangan ini ya akibat pelambatan ekonomi China. Nah, secara teknikal puncak koreksi yang terjadi pada tanggal 10 April ya. Pada tanggal 10 April itu tertahan di level 13.840 ya. Namun kemudian Nikkei rally ya akibat aksi beli yang disebabkan oleh beberapa faktor fundamental ya. Dikarenakan target inflasi BOJ yang sebesar 2% belum tercapai ya, akibatnya ada spekulasi di kalangan investor akan adanya penambahan stimulus ya. Nah, secara teknikal Nikkei sempat rally menuju 14.655 ya. Namun kembali didera aksi jual dengan pengujian level Fibo 50% di 14.248 ya. Yang merupakan level buy area. Nah, waspada akan data hari ini ya, karena kemungkinan harga akan bergerak cukup sideways sebelum harga keluar, beritanya keluar ya, sorry. Nah, kemudian apabila BOJ mulai memberikan press conference, itu harga akan mulai volatile ya. Nah, selanjutnya di Hang Seng ya. Nah, saya melihat nasib Hang Seng itu masih terletak pada pertumbuhan ekonomi China dan Hong Kong. Ya, dengan terus melambatnya perekonomian China, ya itu akan memberikan dampak negatif akan pergerakan yang akan terjadi di Hang Seng. Nah, secara teknikal penurunan indeks Hang Seng itu masih
tertahan di Fibo 61,8% ya di 21952. Nah, penebusan ke bawah level ini ya akan memperderas aksi jual yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Nah, namun apabila Hang Seng bergerak stabil ya di atas level Fibo 61,8 ya, bukan tidak mungkin pergerakan rally akan terjadi. Ya, terlebih apabila pernyataan Perdana Menteri China ya Li Keqiang itu mengenai pelanggaran moneter dapat terrealisasi, maka rally pada indeks Hang Seng akan terjadi ya, setidaknya itu menguji level 23413 ya, high yang tercatat pada tanggal 10 April 2014. Oke, sekarang kita masuk ke komoditi ya. Meskipun gold didera oleh aksi jual ya, namun secara jangka menengah tren gold ya sebenarnya masih dalam keadaan bullish. Nah, koreksi yang terjadi itu memberikan peluang bagi trader untuk melakukan posisi buy ya. Terlihat dengan tertahannya pelemahan gold ya yang terjadi di area kisaran Fibo 50% sampai 61,8%. Ya, alasan ini diperkuat dengan alasan teknikal ya. Terbentuknya pola bullish divergent pada RSI harian yang memberikan peluang aksi beli pada gold ya dengan batasan risiko ya di bawah level support 1260 ya, itu yang terjadi di gold. Ya, selanjutnya di komoditi oil ya, sejak pertengahan Februari 2014 ya kita lihat pergerakan oil dapat dikatakan cukup volatile. Ya, namun kisaran harga yang terlihat dalam jangka menengah adalah 105,20 sampai 97,35. Ya. Nah, tren oil sejak awal tahun dapat dikatakan masih bullish ya, dikarenakan low yang terjadi itu semakin tinggi. Nah, apabila kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ya, pelemahan oil itu tepat tertahan di level Fibo 61,8% di 100,26. Ya. Di 100,26. Nah, momen yang bisa kita tangkap adalah saya rasa aksi beli ya dengan target 104,96. Nah, dan level batasan risiko di 97,35 ya. Hal ini didasari oleh krisis Ukraina yang berlarut-larut. Hal ini akan memicu kekhawatiran akan pasokan gas ke Eropa ya. Baik Bu, itu pembahasan fundamental dan teknikal dari saya. Mungkin ada tambahan. Sudah cukup sepertinya ya Pak ya. Kalau kita perhatikan hari ini cukup lumayan banyak data. Ya, yang pertama di siang hari nanti kita akan menunggu rilis dari BOJ. Ya, kalau dilihat dari para ekonom, BOJ untuk di bulan ini masih mempertahankan kebijakan yang sebelumnya ya, meskipun tetap ada forecast untuk kedepannya stimulus tetap akan dilanjutkan oleh BOJ ya, dan itu juga kita juga akan menanti ambil peluang juga untuk di market USD Japanese Yen maupun untuk di Nikkei. Ya, kemudian kalau kita lihat juga ini sebelum nanti rilis data di hari Jumat ada data non-farm payroll. Nah, hari ini juga ada data ADP non-farm employment change dari Amerika. Kalau dilihat dari forecast-nya di 203 dari yang sebelumnya 191 ya. Ada kenaikan sedikit untuk ADP. Ya, kemudian kalau kita lihat juga untuk ada berita juga dari mata uang Kanada nanti perlu diperhatikan. Ada rilis data juga di malam hari. Ini ada data mengenai GDP jam 7.30 ya. Dari forecast-nya adalah 0,2, sedikit agak turun dari yang sebelumnya, periode sebelumnya itu adalah 0,5. Ya, jika memang rilis datanya sesuai dari forecast yang ada, alias turun dibandingkan dari periode yang sebelumnya, ya ini akan melakukan dampak yang negatif untuk di US Kanada dan akan melakukan pelemahan ya. Nah, terus kemudian yang dinanti juga oleh investor ada crude oil inventories. Dari data inventories cadangan dari Amerika ini setiap minggunya ini
menghasilkan untuk kekhawatiran mengenai pergerakan juga. Kalau kita melihat responnya ini adalah harga minyak mengalami pelemahan ya. Dan kalau kita lihat dari forecast hari ini 1,3 dari yang sebelumnya 3,5. Dan yang paling terakhir yang perlu digarisbawahi ini adalah mengenai FOMC statement yang akan dirilis jam 1 malam dini hari. Ya, Janet Yellen akan mengeluarkan statement apakah The Fed nanti akan memberikan kembali melakukan program pemangkasan tapering ya, pemangkasan stimulus yang sudah dilakukan sebesar 10 miliar dolar lagi untuk di bulan ini ya. Itu untuk data-data di hari ini saya pikir sudah cukup lumayan lengkap ya dari teknikal maupun dari fundamental ya, yang bisa menjadikan juga oleh rekan-rekan nanti peluang untuk menghadapi market di hari ini. Ya, laporan ini kami buat berdasarkan untuk informasi saja, bukan menjadi satu-satunya bahan untuk mengambil keputusan memasuki market ya. Dengan tidak dilengkapi money management ataupun kecukupan modal, ketidakpastian market pasti akan kita alamin. Apapun akibat yang dihasilkan dari transaksi nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah tersebut.